mentornya Pak Fadal Butik. Silakan Pak Cahyono bisa disiapkan untuk pemaparannya. Silakan bisa melakukan share screen. Pak Ahyan, monggo bisa leave dari meeting karena kebetulan teman-teman juga sudah semua ini. Ya, silakan Pak Cahyono. Sampun kelihatan Bu. Sebentar dulu, masih hitam. Oke, sudah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bu Ratna Priyani selaku coach, Pak Fajar Sodik selaku mentor, dan Bu Siti Nur Maunas sebagai penguji. Izinkan saya untuk presentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul yaitu optimalisasi penggunaan digital platform sebagai sarana publikasi pelayanan di KUA Jenawi. Yang kemudian kenapa saya mengambil isu tersebut, di satuan kerja saya ditemukan ada 5 isu yang ada. Yang pertama yaitu mengenai tingginya angka pernikahan di bawah umur. Ini merupakan isu manajemen ASN, kurang maksimalnya bimbingan pernikahan dalam kategori manajemen ASN, kurang digitalisasi mengenai aksi pernikahan, kurangnya publikasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform. Isu ini merupakan dalam kategori smart ASN, dan kurangnya bimbingan tentang keluarga maslahah. Kemudian isu tersebut dianalisis menggunakan analisis APKL, ditentukan bahwasanya tingginya angka pernikahan itu di nomor 5, kurang bimbingannya pernikahan itu di angka 3, kurang digitalisasi mengenai aksi nikah itu di peringkat kedua, dan kurang publikasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform itu pertama, dan kurang bimbingannya tentang keluarga masyarakat di posisi kelima. Kemudian setelah mengambil 5 isu dan mengambil peringkatnya, ditentukan lagi ke dalam 3 ranking. Untuk ranking yang pertama yaitu kurangnya publikasi tentang pelayanan KUA berbasis digital platform. Karena sudah ditentukan isu yang paling utama, itu dianalisis lagi menggunakan analisis Fishbone, yaitu ditentukan bahasanya main, material, metode, dan miliunya. Untuk mainnya SDM pegawai yang kurang paham tentang dunia digital, SDM yang tidak menguasai digital. Untuk metodenya yaitu pembuatan sosial media serta digital konten guna publikasi pelayanan KUA. Untuk materialnya belum adanya platform digital untuk publikasi pelayanan KUA, tidak adanya perangkat yang memadai. Untuk milunya yaitu minat penggunaan sosial media yang kurang, belum adanya akun sosial media. Kemudian gagasan kreatifnya yaitu penulis membuat judul optimalisasi penggunaan digital platform sebagai sarana publikasi pelayanan di KUA Jenawi. Untuk beberapa kegiatannya yaitu melakukan kegiatan koordinasi dengan kepala KUA guna membuat rancangan pemanfaatan digital platform untuk publikasi pelayanan KUA, menyiapkan bahan dalam bentuk tulisan maupun gambar tentang pelayanan KUA dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, pembuatan konten digital dalam bentuk infografis untuk media sosial KUA yang berisi pelayanan KUA. Selanjutnya publikasi hasil konten ke sosial media KUA, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi hasil konten yang telah dibuat. Kemudian adapun metrik rancangan aktualisasinya yang pertama yaitu melakukan kegiatan koordinasi dengan kepala KUA guna rancangan pemanfaatan digital platform untuk publikasi pelayanan KUA. Tahapan kegiatan yaitu konsultasi dengan mentor dalam pembuatan digital platform, pendaftaran akun sosial media meliputi Instagram, Facebook, dan TikTok, melakukan perencanaan pengelolaan konten, membuat draft konten yang akan diterbitkan. Untuk outputnya yaitu sebuah akun sosial media KUA Jenawi, draft rencana pengelolaan konten, dan materi konten sosial media. Selanjutnya yaitu menyiapkan bahan dalam bentuk tulisan maupun gambar tentang pelayanan KUA dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan-bahan konten media sosial meliputi literatur yang ada di dalam konten media sosial, merumuskan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan. Untuk outputnya yaitu draft susunan bahan tentang isi konten yang akan dibuat, kumpulan bahan konten yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu pembuatan digital konten dalam bentuk infografis untuk media sosial KUA yang berisi pelayanan KUA. Untuk tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan
konten meliputi tulisan maupun ilustrasi, membuat desain infografis sesuai konsep yang sudah direncanakan. Untuk outputnya yaitu kumpulan konten untuk infografis dan desain infografis yang sudah siap dipublikasi. Ke tahap 4 yaitu publikasi hasil konten ke sosial media. Yang pertama untuk tahapan kegiatannya yaitu konsultasi persetujuan dengan Kepala KUA untuk hasil desain yang telah dibuat, mengupload hasil konten yang telah dibuat di sosial media yang telah dibuat, menyebarkan hasil konten yang telah dibuat. Untuk outputnya yaitu persetujuan dari Kepala KUA, uploadan hasil desain ke sosial media, penyebaran hasil konten. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi hasil konten yang telah dibuat, yaitu melihat jangkauan penyebaran hasil konten melalui jumlah like, komen pada media sosial, evaluasi kesesuaian hasil konten yang telah dibuat dengan rencana. Untuk outputnya, laporan capaian publikasi dan rekomendasi perbaikan, membuat kuesioner tentang pengaruh media sosial yang telah dibuat. Kemudian, jadwal kegiatan yang akan laksanakan, yang pertama untuk kegiatan yang pertama itu di minggu pertama tanggal 21-22 akan melakukan koordinasi dengan Kepala KUA. Minggu kedua sampai tanggal 27 menyiapkan bahan. Kemudian untuk tanggal 28 sampai tanggal 22 nanti yaitu pembuatan konten. Dan tanggal 29 sampai tanggal 23 akan publikasi karena nantinya untuk konten ini akan terjadwal seperti itu. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi, ini di minggu ke-6 dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Untuk kendala dan antisipasi yaitu untuk kegiatan yang pertama yaitu jadwal Kepala KUA yang padat. Untuk antisipasi yaitu membuat jadwal koordinasi serta menggunakan media online untuk berkoordinasi. Menyiapkan bahan dalam bentuk tulisan maupun gambar tentang pelayanan KUA. Kendalanya yaitu pencarian file bahan publikasi pelayanan membutuhkan waktu yang lama, tidak adanya format terdahulu yang akan menjadi acuan dalam pembuatan konten media. Antisipasinya yaitu berkoordinasi dengan Kepala KUA serta staf yang ada di KUA dan menafikan bahwa sesuai dengan rencana, mencari referensi dari berbagai media sosial yang telah ada sebagai bahan referensi. Yang ketiga, untuk kendalanya tidak adanya format yang sebelumnya sehingga benar-benar baru. Untuk antisipasinya mencari format pembuatan infografis atau konten media yang lebih efektif dan menarik sebagai publikasi pelayanan KUA. Yang keempat yaitu publikasi hasil konten, belum adanya penanggung jawab dan publikasi KUA ke sosial media. Akan adanya koordinasi antara staf penghulu dan penyuluh untuk publikasi pelayanan KUA. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi hasil konten yang telah dibuat. Untuk kendalanya yaitu akun media sosial yang baru sehingga tentunya masih kurang maksimalnya informasi tentang pelayanan KUA ke publik. Untuk kendalanya, untuk antisipasinya berkoordinasi dengan seluruh pegawai KUA agar penyebaran informasi pelayanan KUA di media sosial masing-masing dan berlangsung secara maksimal. Sekian prestasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan nuwun Pak Cahyono sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Monggo selanjutnya dari mentor Pak Fajar Sotik disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terhormat Ibu warahmatullahi Ratna wabarakatuh. sebagai Ibu Ratna Deyanti SMC MPD sebagai mentor dan Ibu Siti Nur Halimah sebagai penguji. Saya di sini sebagai Kepala KUA di Jenawi ingin menyampaikan, menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Cahyo Budi. Memang selama ini di KUA kami di Jenawi itu belum ada publikasi mengenai info-info yang tersebar di medsos. Itu penting karena apa? Ini zaman era kita di masyarakat itu biar tahu informasi apa yang ada di KUA, misalkan syarat nikah, syarat wakaf, syarat mualaf dan sebagainya. Itu sangat penting dan saya mendukung dan mengapresiasi dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Budi, calon penghulu di KUA Jenawi, dan semoga kedepannya apa yang disampaikan nanti akan lebih baik lagi di masa datang dan
lebih berguna bagi masyarakat luas di luar sana, jadi bisa mengakses apa saja yang bisa uh, yang ada di Kawan Jenawi itu bisa disama oleh masyarakat luas. Tapi sedikit dari saya itu sekedar penguatan, jadi intinya saya mendukung dari Salak Bulu di Kawan Jenawi, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas pada umumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Fajar Sotik. Monggo selanjutnya Bu Siti Nurmauna selaku penguji disilahkan. Terima kasih Mbak Ratna. Ini eh, Mbak Ratna ini selaku moderator bagus nih mengoptimalkan waktunya dan juga teman-teman udah disiapkan sehingga tidak perlu nunggu-nunggu yang lain. Iya. Sip. Terima kasih pada Bapak Mentor yang tadi telah memberikan penguatan dan dukungan. Mohon untuk terus selalu dibimbing sehingga nanti ke depan bisa menjadi ASN yang semakin bermanfaat, yang semakin memberikan dampak positif pada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Saudara Cahyono Budi Santoso, Ya, Bu. eh, pertama untuk deskripsi isu, ya. Ini atas dasarnya apa untuk pembuatan sehingga bisa deskripsi isunya ini? Revisi isu, Bu, atas dasar ini, Bu. Apa? Ya. Bentar, Bu. Kok bisa merumuskan ada 5 isu-isu tadi itu Oh, atas berdasarkan dasar ini, Bu, apa? Koordinasi dengan Kepala KUA. wawancara? Iya, wawancara, Bu. Hasil wawancaranya dilampirkan ya. Oh iya, Bu. Kemudian yang kedua, deskripsi organisasi, struktur organisasi, visi misi agar lebih di ini kan spesifikkan. Jadi dari dari Kementerian Agama RI, kemudian ke kan Kemenak, kemudian ini eh, Jenawi itu daerah mana? Tapi di Kabupaten Karanganyar, Bu. Ya, kan enggak semua tahu ini sama kayak yang tadi nih, Oh iya, Bu. yang sebelumnya. Ditambahkan ya kabupatennya. Eh, Jenawi itu belum seterkenal mana gitu ya. Ya, itu eh, Jenawi paling enggak itu kabupaten ya. Kalau kecamatan itu kan sama kayak apa akte lahir, tempat tanggal lahir, ya. Nggak usah disebutkan kecamatannya tapi kabupaten biasanya ya. Bu. Sebutkan kabupatennya. Ya, deskripsi organisasinya tadi ini ya masih terlalu Iya, Bu. ini ya diperbaiki. Kemudian yang ketiga, hmm, untuk tahapan kegiatan agar ditambahkan tim efektif. Tim efektif, Bu. Ya, pembentukan tim efektif. Biar jenengan nanti nanti tidak kerja sendiri. Oh iya, Bu. Ya, jenengan sebagai leading sektornya, tapi ada temannya yang bantu. Ya, karena tugas jenengan kan tidak hanya di sini, ya Iya. kan? Nah, jadi perlu untuk dibentuk tim efektif. Kemudian di tahapan kegiatan, di matriksnya itu belum ada analisis dampak, saya lihat. Oh, analisis dampak, Bu. Iya. Ya, Kalau ini, Bu, yang mentoring, yang monitoring itu bukan ini, Bu. bukan. Jadi di setiap kegiatan itu ada analisis dampaknya. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka apa-apa ya. Oh Ya. iya, Bu. Nah, di format teman-temannya yang lain ada semua kok. Oh iya, Bu. Jadi itu ditambahkan analisis dampak ya. Bagus. Mm. Terus, oh ya, terkait dengan nilai-nilai organisasi itu agar disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Oh Udah iya. nggak dipakai loh Pak. Iya, Berarti nggak jenengan jenengan sendiri loh, yang lainnya enggak loh. lah, Nggak nyimak berarti itu. wah, ketahuan deh. Iya ketahuan kalau yang lainnya dampak sama nilai organisasi ada kok. Oh ya, lah ya makanya analisis dampak itu tadi enggak tak cek enggak ada. Teman-temannya yang lain Oh. ada semua ya. Ya, itu ditambahkan nilai-nilai. Terus kemudian eh, nilai organisasi disesuaikan yang terbaru itu apa?
ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas itu eh, disesuaikan dengan yang itu. Ada PMA-nya sendiri sudah itu. Itu tadi ya judul agar ditambahkan kabupatennya mana biar Jenawi kuwi ngendi lah. Ya, Jauh. ya itu biar saya juga tahu. Oh ternyata di Karanganyar ya ada Baru tahu ya. kecamatan. Iya. Ya, kemudian di deskripsi organisasi, struktur organisasi, visi misi itu eh, terlalu besar, terlalu umum nanti juga disesuaikan juga dengan di KUA-nya. Dan untuk daftar pustakanya termasuk ini juga yang untuk di tahapan kegiatannya dari tahapan-tahapan kegiatan eh, sebenarnya sudah cukup ya. Ini nanti mau dipublikasikan di apa aja ini yang untuk Kami platform itu di kegiatannya. TikTok, Facebook sama Instagram. Jadi menyeluruh. Ya. Karena itu nanti perlu ada beda ya, beda ketika yang mana yang dimasukkan untuk platform di TikTok itu mungkin beda karakteristiknya dengan platform yang di Facebook. Demikian juga mungkin beda dengan yang di Instagram. Gitu. Oke, termasuk juga nanti karena ini kan untuk sosialisasi layanan perlu diperhatikan juga jumlah followernya ya karena ini untuk pemanfaatan layanan, akses layanan. Ya, jadi disosialisasikan jumlah followernya juga ini kan merujuk berarti oh yang memanfaatkan layanan informasi ini nggak hanya segelintir orang. Yaitu Saudara Cahyono Budi Santoso beberapa hal tadi sudah kami sampaikan terkait dengan rancangan aktualisasi yang nanti akan disampaikan. Apresiasi kami tetap untuk menjadi ASN yang inovatif, yang memberikan kontribusi positif bagi Kementerian Agama dan masyarakat. Dan untuk Pak Mentor, Pak Fajar Sodik, terima kasih. Mohon untuk terus memberikan bimbingan dan arahan kepada Saudara Cahyono Budi Santoso. Demikian Mbak Ratna Oke. dan juga nanti terakhir agar tidak hanya berhenti ketika di Latsar, tapi ketika nanti C-nya sudah hilang menjadi PNS, ya menjadi bagian dari PNS, Saudara Cahyono Budi Santoso tetap juga bersemangat untuk berinovasi, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Ratna. Matur nuwun Bu Uun nggih atas penguatan masukan dari Pak Cahyono ya tadi hal-hal yang tadi sudah disampaikan monggo nanti bisa disesuaikan nanti bisa lihat punya temennya ya yang kaitannya dengan analisis dampak dan seterusnya. Baik, karena ini Pak Cahyono sudah peserta terakhir untuk seminar rancangan aktualisasi kelompok 1 angkatan 14. Mari kita akhiri untuk kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur Terima kasih ya Mbak nuwun. Ratna. Nggih, matur nuwun Bu Uun, Alhamdulillah. matur Nggih. nuwun juga Pak Fajar Sotik. Izin nanti langsung live dari room ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi